Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, tim pengajar tata tulis karya ilmiah. Pada video kali ini, kita akan membahas materi karya tulis ilmiah, yaitu definisi dan ciri karya ilmiah. Materi karya tulis ilmiah meliputi definisi karya ilmiah, tujuan objektif penulisan karya ilmiah, ciri-ciri karya ilmiah, dan bahasa ragam ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu hasil karya tulis yang memaparkan ide, pendapat, atau hasil pemikiran yang berhubungan dengan bidang keilmuan dan menggunakan salah satu metode pendekatan, apakah rasional atau pendekatan empiris. Sementara itu, tata tulis karya ilmiah adalah cara menyusun tulisan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kajian ilmiah berdasarkan konvensi naskah. Penulisan karya ilmiah memiliki beberapa tujuan objektif. Yang pertama, menjelaskan masalah, kemudian memberikan penilaian atau komentar, memberikan saran, menyampaikan sanggahan, pembuktian hipotesis, dan membuat suatu rancangan atau model. Terdapat 12 ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, mendalam atau tuntas. Maksudnya, segi-segi masalah dikupas secara mendalam atau masalah dibahas sampai ke akar-akarnya. Mendalam juga bermakna membicarakan topik secara detail. Nah, yang kedua adalah objektif. Jadi, keterangan dikemukakan apa adanya sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh. Yang ketiga adalah sistematis. Maksudnya uraian disusun menurut pola tertentu sehingga jelas urutan dan kaitan antara unsur-unsur tulisan. Sebuah karya ilmiah itu berkesinambungan, berurutan, dan berkaitan. Nah, yang keempat adalah cermat. Jadi berupaya menghindari kesalahan atau kekeliruan. Yang kelima itu lugas, yaitu pembicaraan langsung pada persoalan yang dikaji tanpa basa-basi. Jadi dalam karya ilmiah langsung to the point. Yang keenam, tidak emosional. Maksudnya tanpa melibatkan perasaan si peneliti, jadi tidak subjektif ya. Nah, yang ketujuh, yaitu berlaku umum. Yang dimaksud dengan berlaku umum adalah adanya kesimpulan yang berlaku bagi semua populasi kajian dan kebenarannya dapat diuji. Yang kedelapan adalah logis. Jadi segala keterangan yang disajikan memiliki dasar dan alasan yang masuk akal. Nah, yang kesembilan adalah bernas. Artinya meskipun uraian itu singkat, tapi isinya padat. Nah, begitu ya. Yang ke-10 itu jelas, keterangan yang dikemukakan dapat mengungkap makna secara jernih, sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Yang ke-11 itu terbuka, jadi tidak menutup kemungkinan adanya pendapat-pendapat baru. Dan yang terakhir, bahasa ragam ilmiah yang harus digunakan yaitu bahasa baku, tepat, ringkas, dan jelas. Bahasa ragam ilmiah memiliki beberapa ciri. Yang pertama, dia harus sesuai dengan ejaan, yaitu sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, dia harus denotatif atau menggunakan makna sebenarnya. Dalam karya tulis ilmiah, hindari kalimat yang bermakna konotatif. Misalnya pada kalimat, mahasiswa itu sedang meneliti kupu-kupu malam. Nah, kupu-kupu malam di sini, apakah kupu-kupu yang terbang di malam hari, ataukah kupu-kupu malam dengan makna yang lain, kupu malam tanda kutip. Nah, ini tidak boleh dalam karya ilmiah, jadi harus jelas, harus menggunakan makna sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah kuantitatif, artinya bahasa ragam ilmiah harus mengandung makna yang dapat diukur. Misalnya pada kalimat, pohon itu ditanam 1 meter, bukan pohon itu ditanam sangat dalam, karena sangat dalam tidak terukur, berapa dalamnya itu kan tidak jelas. Nah, atau misalnya dalam contoh lain, berat maksimal yang diperbolehkan itu 5 ton. Jadi jelas, di sini ada ukurannya, ada jelas bahwa yang dibolehkan itu adalah beratnya 5 ton maksimal. Nah, seperti itu. Demikian materi mengenai definisi dan ciri karya ilmiah. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.